Maktison, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Dr. Oka Negara di Oke Dok. Sebuah diskusi, wawancara, talk show seputar dunia kesehatan dan kedokteran dengan narasumber-narasumber yang energik, passionate, inspiratif. Tetap selalu di sini bersama saya di Oke Dok, hanya di Mac TV Magnificently Inspiring. Oke, Maktison, di episode kali ini adalah episode yang ke-15, episode Oke Dok Plus. Oke Dok Plus selalu membahas topik tentang kesehatan seksual, seksualitas, dan reproduksi. Dan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan seks di dalam keluarga. Dan seperti biasa, tamu-tamu saya adalah selalu tamu-tamu yang spesial. Hari ini kita akan kedatangan tamu, ada 2 orang. Yang pertama nanti ada Ibu Dr. Diah Paramita Duarsa, MSI. Dan juga satu lagi nanti ada tokoh juga, Bapak Ketut Sukenate, Sarjana Hukum. Tetap di Oke Dok, nantikan saya bersama beliau-beliau. Maktison, kali ini seperti janji saya, kita akan berjumpa dengan tamu-tamu saya. Dan 2 orang tamu-tamu saya sudah hadir hari ini. Yang pertama, Ibu Mita Duarsa. Saya memanggilnya sebagai Ibu Mita, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare, bagus. Sehat selalu ya? Iya, mudah-mudahan. Ya, walaupun pandemi tetap aktif, tetap sehat selalu. Iya, itu yang bikin sehat, Dokter Oka. Terima kasih udah hadir hari ini, ya. Dan satu lagi juga sahabat saya, kakak saya, juga saya anggap sudah ada Bapak Ketut Sukenate. Pak Tut, saya manggilnya. Gimana Pak Tut? Semangat Dok. Tetap semangat? Ya. Siap selalu? Siap. Siap selalu kan karena Pak Tut juga jadi ini ya, Satgas Covid ya. Ketua Satgas. Ketua Satgas Covid di desa ya. Desa mana Pak Tut? Di Desa Panjer. Ya, sehat selalu, aman Sehat, selalu. aman. Mudah-mudahan terkendali. Siap Dok. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang COVID-19, tetapi kita kembali lagi akan membahas tentang pendidikan seksual di dalam keluarga. Ini menarik sekali. Jadi para Maktison, buat yang sudah dewasa menjadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua harus ikuti ini. Ya. Nah, sekarang saya mau ke Bu Mita dulu kali ya. Iya, silahkan. Pendidikan seksual di keluarga. Seperti yang kita lihat bahwa banyak sekali kasus-kasus kesehatan reproduksi dan seksual nggak pernah berhenti-berhenti. Apalagi di era medsos, era internet ini sekarang malah medsos dan internet jadi sumber informasi, referensi dari orang-orang untuk melihat apakah itu data atau tidak. Bahkan tayangan-tayangan juga muncul di sana sebagai sebuah informasi yang bisa jadi diragukan kebenarannya, dan itu seringkali dipercaya oleh anak muda, terutama generasi milenial sekarang. Terus juga kita lihat kasus-kasusnya banyak sekali. Kasus yang kemarin ada kasus video porno dari seorang yang diduga artis, rupanya itu menaruh perhatian luar biasa. Belum lagi kemarin di Buleleng kalau nggak salah ada 1 remaja putri diperkosa atau ada kekerasan seksual dilakukan oleh 10 teman-temannya. Dan ada yang di bawah umur. Dan ternyata juga di bawah umur, itu yang menarik. Jadi sebenarnya pendidikan seks itu penting dong ya. Bagaimana Ya, menurut pendapat saya ya
penting. Penting dan Ya, itu nggak boleh. penting. Dan itu berawal dari keluarga, Dokter Dari Oke. keluarga ya? Ya. Jadi sudah tidak boleh ada Ya. kata tabu Mm-mm. ya dari Betul. orang tua, khususnya ibu yang biasanya dekat dengan anak ya. Jadi sedini mungkin juga harus disosialisasikan kepada keluarga begitu. Keluarga dalam hal ini ya tentu anak-anak, suami ya dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi seluruh anggota keluarga itu harus berperan ya di situ ya. Iya. Pak Setuju. Tut gimana? Setuju ya? Ya, Pak setuju. Tut punya anak ya? Punya Maksudnya 3 punya kalau anak kelas. sudah remaja Sudah semua dewasa. tingkatan ada ya. Ada Malah remaja, sedang butuh-butuhnya dewasa, informasi ya. itu bukan? Betul. Betul. Dan itu gimana di rumah selama ini Pak Ketut? Saya Prakteknya nih. Ya, kalau saya mungkin sangat diuntungkan ya, karena kebetulan saya juga bekerja di dunia kesehatan. Jadi bagi saya menyampaikan pendidikan saya dan khususnya kesehatan reproduksi itu tidak masalah. Jadi saya bisa menggunakan misalnya menaruh buku dengan sengaja di kamar tamu misalnya dan lain sebagainya sehingga dibaca mungkin sama anak atau dengan tingkah laku karena kebetulan kegiatan saya banyak di dunia kesehatan reproduksi Ya. ya. Oke. Gitu sih dok. Dan kata kuncinya sebenarnya tadi Bu Mita menyebutkan udah nggak tabu lagi, nggak perlu tabu lagi. Karena kalau kita ingin memberikan edukasi yang total, yang komprehensif, sebenarnya juga sesungguh-sungguhnya adalah jangan ada yang dibatas-batasi. Ya. Iya. Ibu Mita adalah seorang akademisi dan beliau juga sehari-hari juga sebagai ketua harian pengurus daerah PKBI Bali. Itu juga adalah lembaga yang mengurusi permasalahan kesehatan reproduksi untuk berbagai segmen usia. Nah, jadi kata kuncinya tentang pendidikan ini kan, pendidikan seks ini kan pendidikannya ya Bu Mita ya. Sementara kalau kita lihat sekarang untuk mengedukasi, nggak usah di keluarga deh, di sekolah saja juga terhambat karena pandemi ini. Gimana ya kira-kira ini mengatasi kita sih berharap hambatan ya ini? yang pertama yang nggak boleh terlambat itu ya di keluarga. Ya. Ya mulai sedini mungkin ya mulai anak itu usia dini. Usia dini ya. Itu kapan Tentu tuh, Bu Mita? tentu model atau bentuknya itu bisa berbeda dengan ketika anak itu remaja, apalagi anak itu sudah dewasa begitu. Ya memperkenalkan misalkan jenis kelamin, seks 3 tahun ya sudah bisa membedakan itu abang, ini mbak gitu ya. Jadi bisa laki-laki, perempuan. Nah itu tentu tidak kaku ya dengan menunjukkan alat kelamin bukan, tetapi dengan perannya, dengan contoh-contoh. Ada ayah, ada ibu, ada abang, ada mbak ya dan sebagainya. Jadi saya pikir sedini mungkin. Sehingga kita kalau sudah terbuka, yang namanya pendidikan itu tidak boleh ada yang disembunyikan kan tadi, ya tidak boleh ada ya faktanya gimana gitu ya. Kalau itu sudah terbuka dan kondisi pandemik seperti sekarang di sekolah mungkin agak terhambat, ya bisa dipenuhi dari rumah. Padahal sebenarnya justru di masa pandemi ini adalah kesempatan keluarga mengedukasi anak-anaknya. Iya, kumpul kan, semua work from home. Iya, jadi lama berinteraksi antara ayah, ibu, anak itu lebih lama. Betul, ya. Jadi misalnya begini, sambil mengajarkan atau mendampingi anaknya yang sekolah dari rumah atau daring, keluarga Mbok Ia ikut nambahin informasinya dengan permasalahan atau pendidikan kesehatan reproduksi di keluarga. Iya. Ya begitu ya, Pak Tut setuju ya? Setuju sekali, karena kebetulan saya juga kalau di rumah itu kan saya punyanya TV-nya TV pool ya, artinya di kamar tamu. Jadi kesempatan, satu TV aja di kamar tamu aja. Buat semuanya ya? Buat semuanya, jadi kita menonton pun sambil menjelaskan apa yang mungkin siapa tahu ada tayangan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kita bisa jelaskan. Kalau zaman saya dulu itu kan malu-malu kalau melihat itu, kadang-kadang pergi ya. Tapi sekarang dengan media sekarang seperti yang Bu Mita sampaikan tadi, justru kesempatan sekarang ini mungkin salah satu alternatif nantinya dengan model ini. Kalau dulu kan harus bertatap muka, ngaleh waktu membuake lah kalau orang Bali bilang ya. Sekarang dengan situasi pandemi yang usahakan kalau tidak penting tidak keluar, ini menjadi kesempatan ya kan menurut ngumpul saya. Berarti anak-anak di rumah, ada momen bersama, nonton TV. Itu mau ya anak-anak mendengarkan atau nyambung ya? Mau, atau kalau
meresponnya dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ke bapaknya. Iya, bisa kan kita pancing ya. Kamu mau gini, pacarmu kok nggak pernah diajak, dapat nanyanya lewat pacar iya, dulu ya. pacar dulu gitu. Tapi mungkin itu di-create dari dulu, dari kecil. Suasana keluarga yang terbuka. Berarti kata kuncinya Bu Mita mau menyampaikan bahwa suasana keluarganya dulu yang terbuka. Tidak mendadak gitu, baru ada pandemi baru menciptakan itu agak susah. Tapi kalau sudah di-create dari awal. Karena sekarang anak-anak muda itu sering begitu ya. Ini keluhan-keluhan dari orang tua sih sebenarnya. Orang tua ada di rumah, ketika mau menyampaikan sesuatu, anaknya udah pergi udah keluar, nggak mau ngedengerin, dan akhirnya sumber informasinya bukan lagi dari keluarganya, tapi lebih banyak teman-temannya mungkin, atau gadgetnya zaman sekarang. Kita bisa akali kan, kalau kita memang sudah ada keterbukaan, kita seleksi informasi di dalam media sosial, kita share, kita bikin grup di keluarga. Jadi tolonglah, apa komennya? Saya selalu begitu, nanti share dulu apa komennya dari mereka, saya tanya. Itu menarik sekali, Magdisen. Bu Mita tadi memberikan satu tips bahwa untuk berkomunikasi mungkin salah satunya sekarang di era gadget dan era milenial ini bikin grup di media sosial. Kita ngomong aja deh grup WhatsApp keluarga begitu ya. Dan itu bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk berdiskusi, berkomunikasi, termasuk juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi. Begitu ya Bu Mita? Iya, wow, jadi kita seleksi dulu ya, yang hoax jangan. Kalau ada yang penting dan menyentuh ya sesuai dengan kebutuhan anak kita, kita share di sana. Dan komentar, anak saya kan udah punya cucu nih saya ya. Jadi yang kakak memberikan nasihat kepada adik juga, jadi tidak mesti orang tua loh, tidak mesti ibu atau bapak ya. Siapapun yang mungkin lebih dihargai mau didengarkan begitu ya, entah itu kakaknya, omnya kalau masuk di grup itu, nggak mesti orang tua ya. Jadi bisa share, enak jadinya. Kalau orang tua terus yang dominan, ya nanti itu juga nggak bagus. Doktrin namanya, kata khawatir. Setuju Bu Mita, setuju ya? Setuju sekali, betul sekali. Kalau saya kebetulan saya dengan Dr. Roka dekat, mungkin omnya sebagai salah satu bisa, atau saya juga sebagai orang tuanya, karena kebetulan dekat dengan anak dua-duanya, dan jenis kelaminnya kebetulan juga ada hal yang berbeda. Artinya sebenarnya ketika zaman semakin maju, justru apapun itu piranti yang ada zaman sekarang bisa dimanfaatkan sebagai sebuah mode atau modalitas untuk mengajar. Jadi pengertian edukasi di rumah, Magdisen nggak melulu orang tua ngasih tahu ke anaknya langsung dengan teori-teori atau praktek-praktek yang lama. Tetapi juga bagaimana media-media yang ada bisa dimanfaatkan oleh siapapun sebenarnya yang ada di keluarga. Tapi yang paling penting adalah sumber informasinya harus yang benar-benar akurat. Kalau perlu memang ada sumber dari mereka yang ahli ya di situ. Jadi pandai-pandailah kemudian memanfaatkan bahwa apakah informasi yang ada saat ini yang diterima itu benar atau mitos atau hoax. Kalau hoax atau mitos, don't share it, jangan dibagikan kemana-mana ya. Nah, kemudian yang menarik adalah begini, kasus-kasusnya itu seringkali banyak ketika berbicara tentang keluarga, lagi-lagi adalah remaja yang jadi fokus. Saat ini kasus kehamilan tidak diinginkan masih juga ada, kasus infeksi menular seksual nggak turun-turun, kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual malah tetap muncul di zaman pandemi. Ini sebenarnya penyebabnya apa ya? Ya, kasus begini ini kan memang kasus yang ada di masyarakat ya. Kebetulan sekarang banyak kita diam di rumah dan cukup panjang waktunya. Dan nggak jelas lagi sampai kapan. Iya, nggak jelas sampai kapan. Dan secara umum mungkin dalam kondisi keterpurukan ekonomi ya. Nah itu. Jadi ada satu pelampiasan mungkin ya untuk mengurangi atau stress release begitu, sehingga muncul kasus-kasus seperti kekerasan di dalam rumah tangga kan macam-macam. Tidak hanya verbal, fisik segala macam, tetapi juga kekerasan seksual begitu. Tetapi bagaimana cara mengatasi begitu ya? Kalau menurut saya ya, kalau tahu ada kasus begini banyak,
dan berpotensi akan menjadi lebih banyak lagi, ya kita mesti cari jalan keluar. Ya, dalam kondisi yang susah misalkan, ya kita harus punya misalkan keamanan pangan keluarga. Ya ayo, kebetulan pemerintah bagi-bagi bibit, kita berkebun bersama. Ya, jadi nggak usah belanja. Ya, jadi tomat, lombok, terong semua. Terus ada pembagian lele aja. Jadi kan semua ada aktivitas, walaupun di PHK, walaupun diliburkan, dirumahkan segala macam, ya kita berusaha. Dan inilah era untuk belajar bahwa kehidupan itu memang begini, harus berupaya gitu loh. Itu kalau saya sih begitu. Jadi intinya era pandemi ini kita jadikan momentum untuk belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang mungkin ada keterpurukannya. Keterpurukan ekonomi dibikin kreatif untuk usaha-usaha tertentu. Sekaligus juga kekosongan waktunya dimanfaatkan untuk tetap bekerja. Terutama keluarga yang punya anak remaja. Tadi kan fokusnya kenapa itu remaja, kalau kita melakukan pendidikan seks atau kesehatan reproduksi itu kenapa fokusnya remaja? Jadi sebagaimana kita ketahui ya, usia remaja itu adalah usia transisi dari anak ke dewasa ya Pak Ted ya. Itu anak ke dewasa, sehingga usia transisi ini macam-macam ya. Muncul ingin mendapat pengakuan. Kemudian macam-macam ingin menjadi hero. Padahal hero yang dimaksud mungkin terdistorsi ya. Nah, itulah bagaimana kita merangkul anak-anak kita khususnya pada usia transisi sehingga tidak kebacut ya, lewat lolos, kadung kelewatan, kadung kelewatan ke perilaku yang tidak kita harapkan. Betul gitu Pak Ted ya. Saya juga melihat salah satu yang barangkali sering dilupakan ya. Saya kalau ketemu teman saya bilang, ini ketika anakmu masih kecil ini kesempatan kamu nih, tanda kutip ya, memberikan pendidikan. Ketika mereka sudah dewasa itu akan banyak penuh dengan intrik-intrik, dalam artian penuh dengan jadwal yang lain sebagainya. Tapi kalau sudah kita biasakan dan kita toleransi dengan mereka, ada seperti yang saya bilang, kalau saya di rumah tangga misalnya contohkan dengan TV full misalnya ya. Jadi sang ibu pun yang tidak terbiasa dengan sepak bola, akhirnya dia bisa tahu, ngerti, oh ini pemain bola, ini gini. Anaknya juga seperti itu. Jadi ada toleransi. Kalau zamannya musim film kartun ya gitu kan ya, kita mau tidak mau orang tua harus ngalah. Itu salah satu trik yang kami ciptakan, dan kebetulan selama ini sih bisa dilakukan seperti itu, karena kalau mereka sudah besar punya waktu masing-masing itu agak susah dikumpulkan. Tapi sekali lagi pandeminya justru mengakrabkan kita dengan keluarga. Gitu aja Dok. Pandemi akhirnya bukan urusan atau persepsi kita bukan tentang sebuah bencana saja. Betul. Tetapi pandemi ini ternyata kalau dilihat ada sebuah opportunity atau kesempatan untuk mengevaluasi. Karena kategorinya atau pengertiannya adalah pada saat anak-anak itu sudah remaja, disebut dengan masa transisi tadi, ingin tahu dan coba-cobanya tinggi. Tetapi dengan situasi yang membiasakan kebersamaan ada di keluarga, semuanya beraktivitas kreatif. Jadi upaya-upaya mereka untuk mencari kesenangan di luar makin tertutupi atau paling tidak makin minimalisir. Dan demikian juga karena ada aktivitas, berpikir untuk mengisi waktu luangnya untuk apa, sementara dorongan seksual sedemikian tinggi, jadinya dengan adanya aktivitas itu juga dorongan seksual bisa termanage, kan begitu ya. Salah satunya juga yang menarik adalah sebenarnya Mike Tyson, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual itu yang terjadi 60% sampai 70% ternyata terjadi di dalam rumah tangga. Nah, kalau ternyata akhirnya di pandemi ini semuanya ngumpul bareng, ada ketakutan juga terjadi kekerasan seksual. Tetapi kalau keluarga saling semuanya ngumpul, saling beraktivitas bersama, mungkin hal-hal yang tadi juga tidak akan terjadi lagi. Kita sih berharap kekerasan seksual semakin tidak muncul lagi di dalam keluarga. Kita berharap, apalagi Bu Mita, beliau adalah salah satu tokoh pemerhati juga keluarga di Bali. Itu pastinya senang bahwa ketika keluarga itu menjadi sebuah keluarga harmonis dan berkualitas. Kan begitu. Salah satunya juga bagaimana keluarga bisa terhindar dari permasalahan kesehatan reproduksi dan seksual di dalam rumah. Nah, kemudian yang menarik ini, Pak Tut biasanya ngasih pendidikan seksual ke anak-anaknya dengan cara bagaimana? Oh, kebetulan saya punya trik tertentu ya. Yang pertama
Sekali lagi saya harus mengatakan saya diuntungkan dengan bekerja di dunia kesehatan walaupun latar belakang saya hukum ya. Tapi dengan demikian saya bisa memberikan informasi dibandingkan dengan orang tua lain yang tidak mempunyai pengalaman. Pengalaman itu salah satu guru ya. Jadi menyampaikan ini saya biasanya karena kebetulan kalau dulu masih aktif bekerja, itu kebiasaan belanja bersama itu salah satu yang ngumpul anak-anak nggak boleh kemana-mana. Jadi kita terus hari raya misalnya nggak boleh kemana-mana, dia ngumpul di situ. Saya bisa menekankan, menyampaikan informasi-informasi yang kaitan dengan kesehatan. Satu lagi yang tidak bisa sepertinya ini hal yang sepele, misalnya dengan memisahkan kamar mereka itu sudah pendidikan menurut saya. Jadi misalnya mereka jadi itu dianggap sudah pendidikan seksual untuk saling menghargai, menghormati, dan ada pembatasan. Di rumah itu khususnya ya, kan dengan membagi kamar mereka, oh kenapa harus dipisah ya, kita kasih penjelasan. Kemudian yang satu lagi yang saya ingat ketika anak pertama saya menuju akil balik, ibunya harus dengan telaten rajinnya mengajak mereka kok, misalnya membeli pembalut itu hal yang simpel kan, hal yang simpel sebetulnya. Kok membeli pembalut? Ya nanti kamu kalau sudah ini pasti juga mengalami seperti ini. Terus ibunya kebetulan ini istri tidak bekerja dok, jadi salah satu tugasnya adalah mengontrol yang laki-laki, dalam artian tanda kutip memeriksa tempat tidurnya. Kalau ada sudah gambar pulau dan membaui itu salah satu pendidikan menurut saya juga. Kan maksudnya gimana tuh di kasurnya tiba-tiba kelihatan ada bercak-bercak gitu ya? Oh itu berarti tanda kemungkinan mimpi basah gitu ya? Mimpi basah. Jadi edukasinya kedua-duanya, ke ibunya juga ke anaknya. Jadi anak langsung diajak untuk diskusi tentang hal ini. Disampaikan karena kan kalau di situ dia harus menghargai lawan jenis ya. Karena kan kalau yang perempuan kalau sudah menstruasi kan sudah siap dihamili, kalau yang laki siap menghamili. Itu dengan kata sederhana sudah aja. Bisa, bukan sudah siap. Ya, sudah bisa ya, sudah bisa. Kalau siap itu harus melakukan apa yang sudah bisa. Kalau udah siap kan disuruh ayo sekarang loh gitu. Sudah bisa sih sebenarnya. Ya, menganjurkan ya. Variasinya kan banyak dokter. Kalau saya bisa nimbrung cara mendidik cara strategi mendidik kepada anak-anak ya. Kebetulan di rumah kan ada dititipin cucu juga karena orang tuanya sibuk bekerja. Nah dari seusia begitu 2 tahun setengah kita udah bisa menjaga kesehatan reproduksi. Kalau pipis, kalau ini dibersihkan, itu kan juga pendidikan kesehatan reproduksi ya, memelihara alat reproduksi, kemudian pakai pampersnya, jangan sampai lecet. Nah itu buat yang kecil-kecil. Ya kemudian buat yang tadi disampaikan Pak Tet yang anak-anak baru beranjak dewasa akan menars, akan menars itu mens pertama ya. Mens pertama ya akan mimpi basah. Itu mesti diceritakan dulu ya. Dan sekarang kan juga banyak contoh ya dan banyak di Google ya. Itu bisa kita lihat anak-anak di YouTube ya, anak-anak kan dari kecil sekarang sudah pegang iPad ya. Memang anak milenial ya. Jadi kita kasih tahu nggak apa-apa ya, memang itu jalannya begitu. Jadi itu pun juga berkaitan dengan kebersihan tadi Pak Tet bilang ya. Nah, jadi kalau habis haid pembalutnya dibagaimanakan itu kan juga cash pro. Kemudian tanggung jawabnya. Sebenarnya dalam tradisi kita ada menek kelih ngeraja singa, ngeraja swale itu ya. Itu kan juga sebenarnya mengingatkan ya, itu pendidikan. Sampai saya dengar kata-kata daripada yang sekekidungnya itu dengan cening ulung didangsahe gitu loh. Jadi jangan kesandung jatuh di daerah yang datar justru. Maka cening harus jadi itu semua strateginya banyak. Sampai yang dewasa pun juga. Sampai yang sudah berumah tangga konsultasi konsultasi soal penjarangkan anak dan sebagainya. Jadi puji syukur dah saya sudah pernah mengalami melewati ini. Tetapi saya berharap Ibu Mita kan dokter ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Apapun kebiasaan kita transfer ke anak-anak kita gitu. Artinya sebenarnya bentuk pendidikan edukasi, muatan, nasihat dan value-nya
mungkin semuanya sama. Contohnya misalnya merawat organ kelamin, menjaga diri pada saat sudah menstruasi dan mimpi basah, berpacaranlah yang baik, bentuklah kesehatan di keluarga yang saling setia, kan begitu value-nya. Tetapi sesungguhnya kemudian adalah bagaimana praktek-prakteknya mengedukasi di keluarga itu ternyata punya seninya masing-masing. Setiap keluarga mungkin punya caranya masing-masing. Artinya keluarga-keluarga juga harus pinter-pinter nih sekarang untuk menentukan apa yang paling cocok buat di keluarganya dilakukan, tetapi pastikan bahwa informasinya memang yang paling benar, paling baik supaya tidak terdistorsi sejak awal. Dan kalau kemudian kita berpikir tentang local wisdom, bahwa sebenarnya kita punya ya dari dulu tradisi-tradisi yang bagus sebenarnya. Bagaimana tadi Bu Mita bercerita tentang ketika sudah mulai dewasa itu biasanya ada upacara menek kelik. Jadi itu biasanya kan yang perempuan sudah menstruasi. Kemudian biasanya dijadiin satu sama potong gigi. Itu supaya bisa nanti memangkas sadripunya katanya. 6 perbuatan buruk itu. Ternyata ini adalah hal-hal baik yang dipraktekkan mungkin walaupun tidak secara verbal, tetapi secara kemudian adalah praktek langsung. Dan yang kemudian akhirnya saya ingin bertanya nih akhirnya ke Bu Mita. Lalu kalau begitu, kalau kita ingin memberikan pendidikan seks itu di keluarga nih, umur berapa sih sebenarnya paling cocok? Terus misalnya ada anak laki-laki dan perempuan, siapa sebenarnya yang paling layak untuk memberikan itu di level keluarga? Mungkin nanti juga Pak Tut menambahkan. Seperti tadi saya sampaikan, itu kan sedini mungkin. Kalau nggak salah juga kita PKBI meng-create satu program untuk guru-guru PAUD ya. Belum lagi nanti untuk orang tua yang punya anak-anak balita ya. Jadi sedini mungkin dalam skop yang berbeda-beda, ranah yang berbeda-beda, artikulasinya itu supaya enak. Kalau anak-anak seusia dini, bagaimana membersihkan, merawat. Pertama itu mengenali organ kelaminnya dan merawatnya menghargai. Jangan kapan lagi kalau nggak kita sendiri yang menghargai. Kemudian itu termasuk bagaimana harus ditutupi misalnya kelaminnya, persis pakai begitu. celana yang bagus. Dan jangan dijepit ya. Jangan yang layak. Karena menghargai juga, jangan sampai kepepet yang di dalam Jadi jangan kalau sudah sesek itu jangan dipakai. Jadi biar bisa nyaman. Itu sampai kita dewasa dan siapa yang pantas? Saya pikir semua pantas. Ya tergantung kedekatan kita. Nah karena ibu-ibu itu banyak di rumah ya Pak Tut ya. Banyak di rumah dan memang biasa dekat. Ya kodratnya melayani anak-anak ya misalnya kodrat kayak itu ya, tugasnya kewajibannya begitu. Nah jadi ibu-ibu mungkin lebih banyak bertemu, lebih banyak ada peluang sharing dan sebagainya, sehingga mungkin lebih cocok ibu terutama pada anak-anak perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan peran bapak begitu. Dan tadi saya ada yang terlupakan sedikit. Jadilah orang tua yang menjadi role model daripada keluarga. Role model yang bagus ya. Iya, role model yang bagus. Banyak yang niru bapaknya ngerokok, anaknya ikut ngerokok kan begitu. Ada istilah what children see, what children do. Itu terjemahnya dari situ Bu. Apa yang dilihat itu apa yang diperbuat nantinya oleh anak. Mungkin kalau di Indonesia ada pepatah yang serupa. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Tapi sekarang pakai paralon dok, jadi jauhnya itu berbahaya juga. Jadi itu udah role model. Bagaimana ayah mengasihi ibu. Nah nanti kalau dia pacaran dia mengasihi pacarnya. Ya tidak diobrak-abrik pacarnya ya. Atau sebaliknya bagaimana ibu menjaga ayahnya dengan baik. Jadi esteem. Esteem yourself and the others gitu ya. Apa yang dilihat oleh seorang anak pada orang tuanya, paling tidak itu akan menjadi sebuah cerminan yang akan dia lakukan kepada pasangannya nanti. Kan begitu ya. Jadi kalau orang tua mengajarkan hal-hal yang kurang relevan, kurang baik, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah contoh atau role model yang akan mengajarkan hal yang kurang baik tadi kepada si anaknya. Jangan pernah melupakan itu, Mike Tyson. Jadi sesungguhnya
jika misalnya begini, Pak Tut kan anak-anaknya kalau misalnya mulai pacaran ngomongnya ke siapa? Ngomong ke ibu atau bapak? Pak Tut bawa anjing. Dikasih nggak itu? Supaya pacarnya takut. Kebetulan saya punya anak memang terus terang di awal itu ketika saya ingat sekali ketika dia mens pertamanya dia cerita kepada kami kedua orang tuanya. Tika, kebetulan namanya Tika nih, dia cerita saya sudah melakukan, oh berarti. Halo Tika. Kebetulan dia sudah pernah ngelihat ibunya beli pembalut dan lain sebagainya, dan saya juga bekerja hal yang sama. Ketika dewasa, kami juga jelaskan, kami memberikan, walaupun secara tidak langsung, karena kebetulan waktu itu istri kan menggunakan alat kontrasepsi yang kebetulan nggak cocok beberapa ya. Jadi kami beralih dan saya menggunakan kondom. Jadi dengan melihat kondom banyak itu dia berpikir juga kok ada kondom. Oh kita jelaskan kalau dia bertanya. Nggak terkejut ya? Tidak terkejut sih, tidak terkejut. Cuma dia nanya bapakku nyimpan kondom gitu. Iya, karena kebetulan dia sudah tahu bapaknya bekerja di dunia keluarga berencana ya. Nah, betul ketika dewasa, karena kan kita sudah merasa cukup, jadi pendidikannya berbeda lagi. Jadi kan saya sudah melakukan vasektomi ini, jadi dia tahu kenapa bapak harus melakukan ini. Vasektomi itu apa, Pak Tut? Vasektomi itu salah satu alat kontrasepsi yang permanen ya. Permanen ya. Di untuk pihak laki-laki ya. Laki-laki. Jadi saluran spermanya yang dipotong. Ya. Itu salah satu juga mengajarkan tentang gender sekaligus dan lain sebagainya, bahwa kalau bicara KB itu tidak mesti harus perempuan. Jadi laki-laki juga bisa, tentu saja dengan penjelasan dan nalar yang dia pahami karena kebetulan dia sudah dewasa pada saat itu gitu. Jadi ada yang menarik kemudian ketika kita berbicara tentang pendidikan seks di keluarga. Tidak cuma bagaimana mentransfer pengetahuan kepada anak supaya mendapatkan informasi sebaik-baiknya, tetapi juga sesungguhnya adalah mengajarkan peran dan tanggung jawab. Bagaimana proses transisi dari si anak menuju remaja untuk dipersiapkan menjadi makhluk orang, manusia dewasa yang memang sudah sanggup bertanggung jawab pada dirinya sendiri, kalau bisa tanpa pernah terperosok kepada kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, bahkan HIV AIDS salah satunya. Itu yang menarik kemudian betapa peran keluarga dalam membentuk sebuah kolaborasi sebenarnya di dalamnya untuk membentuk generasi-generasi mudanya, dalam hal ini anak-anaknya di dalam keluarga, menjadi sanggup melewati hari-harinya dengan informasi terbaik tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Wow, luar biasa sekali sebenarnya. Jadi kalau Mike Tyson merasa ini penting, silahkan dibagikan kepada teman-temannya yang lain, sahabat-sahabat yang lain, supaya informasinya juga sampai kepada yang lain. Nah, kemudian yang menarik ini begini, kita kan sudah bicara tentang di keluarga. Saya sudah mendapatkan informasi yang luar biasa banyak, sangat bermanfaat, dan tips-tips yang menarik juga sesungguhnya. Nah, terus bagaimana dengan masyarakat kita sekarang? Kan mulai berubah ini. Jadi yang mungkin Pak Tut dulu ya. Pak Tut melihatnya gimana? Pak Tut banyak berkecimpung di masyarakat, di masyarakat adat. Melihat mereka ini ada perubahan nggak sih perilaku anak-anak atau bahkan perilaku orang dewasa dalam permasalahan seksual reproduksi ini? Katanya kasus kehamilan yang mengakibatkan terpaksa menikah begitu karena hamil, atau mungkin kasus infeksi menular seksual semakin ada dan dibiarin oleh masyarakat, itu gimana? Benar nggak itu? Kalau saya sih berpikirnya begini, jadi kesalahan di masyarakat tidak melulu kesalahan masyarakat, tapi kesalahan pengedukasinya. Dalam arti ini mungkin pemimpinnya terlalu tanda kutip ya, karena kebetulan Tiang ini kan sekaligus juga wakil bendesa yang mengurusi soal SDM-nya, jadi baga powongan manusianya ya. Jadi di desa itu ya? Ya di desa Panjer kebetulan. Salah satu contoh yang saya ambil saat itu ya juga mungkin melibatkan salah satu teman-teman kita, harus bisa memetakan kondisi masyarakat kita. Ini kita punya SDM dalam bidang ini, kenapa kita tidak coba domplengkan dalam kutip ya dengan program kita. Kan kita kenal kalau di desa kan kita memang diwajibkan nih sekarang diwajibkan ada pesraman. Pesraman itu bentuknya kalau orang-orang awam dulu berpikirnya oh ini mejahitan, ngai Banten, yang sifatnya orang berpikir gitu kalau pesraman itu belajar agama, adat, tradisi, budaya ya. Ya, begitu saya tampil di situ saya coba kolaborasi sesuai dengan kurikulum. Kan kita tergantung kita menerjemahkan isi kurikulumnya. Boleh gininya, oh ya A plusnya. Makanya saya libatkan salah satunya Dr. Roke ya, kebetulan beliau ada. Kebetulan saya diminta waktu itu Mike Tyson untuk mengisi segmen
Peseraman di Desa Panjer untuk memberikan edukasi seksual. Dia tetap kok, Dok, tetap dia belajar menjahitan apa di sela-sela itu kita kasih dulu edukasi tentang pendidikan seks. Tujuannya adalah salah satu seperti Dokter Oko sampaikan tadi, kita ingin mengedukasi masalah tidak tabu kok kalau bicara ini di seputar ini, asal jangan pas sembahyang di pura kita ngomong itu yang kan ada tempatnya sebelumnya. Tapi sebenarnya sembahyang di pura juga bisa, nanti pemangkunya yang mengantarkan itu gitu. Atau di jabot sisi, di jabot tengah kan masih bisa. Kalau di dalam mungkin dianggap belum biasa ya, tapi di tempat lain bisa. Nah, artinya Pak Tut ingin menyampaikan pesan bahwa sesungguhnya memberdayakan masyarakat untuk memasukkan muatan pendidikan seksual ini bisa kok. Jika niat baik itu ada begitu ya, dan ada kok momentum atau waktunya yang bisa dimasukkan di situ ya. Dan begitu Dok, jangan sampai kita ngerubah itu frontal. Kita harus melalui kan biasanya kalau kami buat program sangkep dulu biasanya. Di situ kenapa kok kita masukkan gini kalau sudah karena kami juga melihat meminta persetujuan orang tua, Dok, tidak sembarang. Jadi kalau mereka sudah ini bagus ini karena ini merupakan salah satu terobosan dalam hal tidak mengurangkan filsafat sesungguhnya, tidak mengurangi, tapi kita coba berubah untuk kekinian gitu aja. Tapi itu bagus Mac Tison. Jadi bagi Mac Tison yang berada tinggal di rumah aslinya, ya bukan bekerja di luar kampungnya begitu, masih bisa memiliki kemampuan untuk mengintervensi, untuk memberikan sebuah kabar baik di kampungnya atau di desanya. Peseraman yang isinya adalah untuk mengedukasi anak-anak muda yang selama ini untuk budaya, tradisi agama, silahkan dimasukkan di dalamnya untuk muatan-muatan kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, HIV/AIDS, mungkin juga bagaimana di situ pola hidup yang sehat lainnya begitu ya. Bu Mita setuju ya? Setuju sekali. Ya, sebenarnya kan perubahan itu yang paling langgeng ya. Perubahan termasuk juga perubahan sosial. Dan itu juga ditentukan oleh istilahnya sekarang globalisasi dalam teknologi dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita bisa adaptasikan diri kita kepada perubahan-perubahan tersebut? Salah satu contoh, misalnya pemanfaatan gadget. Sebenarnya gadget. Baru saya mau tanya itu. Gadget itu kan penting, asal dipakai sesuai utility-nya. Kalau di luar utility-nya, misalkan untuk foto, gimana sih bentuk kelaminku? Anak-anak yang pengen tahu misalnya, lantas di foto itu lewat Bluetooth bisa tersebar, ya itu kan over utility. Tetapi kalau misalnya dimanfaatkan, dan memang eranya begitu. Generasi kita sekarang, generasi milenial, dari kecil mereka juga sudah bersentuhan dengan merentah orang dengan menyentuh layar jadi kita berupaya untuk mengakomodir tapi mengadaptasikan itu agar pemanfaatannya sesuai dengan utility-nya. Saya pikir itu. Yang penting adalah bagaimana gadget ini justru membantu kita menjadi hidup lebih baik, bukan justru keberadaannya membuat hidup menjadi seperti bermasalah terus begitu ya. Ketika anak muda sekarang ternyata menggunakan gadget ternyata untuk mempertontonkan dia ciuman sama pacarnya, bahkan itu memperlihatkan aktivitas seksual, tentu bukan itu yang diharapkan. Apalagi di era pandemi ini katanya kalau nggak ketemu pacar bisa lewat video call. Pamer tubuh begitu. Pamer tubuh. Aku kangen sama kamu yang tolong dong liatin dong, ada istilahnya pap namanya. Meminta supaya ngirimin gambar, tapi gambar-gambar yang mungkin nggak pakai baju gitu. Jadi pastikan juga bahwa ternyata kalau ini tersebar bahaya sekali, jejak digital itu nggak bisa terhapus. Jadi pastikan terutama yang perempuan loh ini, yang lebih banyak ruginya kalau ternyata itu benar-benar dikirimkan. Karena banyak sekali anak muda yang masih berpikir begitu, kalau kamu sayang sama aku, mau dong kirimin itu. Padahal itu sesuatu yang bisa merugikan. Bisa menjebak itu. Persis. Bisa menjebak. Bisa menjebak semua itu. Jadi ketika terutama buat remaja putri yang sudah pacaran ini ada sebuah pesan bahwa gini, ketika Anda sayang sama pacarnya atau pacar Anda sayang sama Anda, sesungguhnya kalau dia mau menyayangi termasuk adalah melindungi dirinya, bukan membahayakan diri. Itu yang paling penting. Wow, ini sebenarnya menarik sekali ini semua obrolannya. Jadi memang yang paling penting adalah sekarang Mac Tison, para keluarga, mereka yang ada di keluarga, apalagi orang-orang dewasa, pastikan memang
kesempatan-kesempatan masa ini untuk benar-benar dimanfaatkan waktunya untuk mengedukasi pendidikan seksual yang paling cocok dengan usia yang paling mungkin. Karena setiap jenjang usia itu memang memiliki informasi yang diharapkan berbeda-beda. Tadi Bu Mita menyampaikan bahwa baru masih kecil itu adalah bagaimana mengenalkan organ reproduksinya, supaya dia kenal, sayang, rajin dibersihkan, rajin dilindungi, kemudian juga mencegah agresi atau kekerasan seksual dari orang asing, orang lain, dan kemudian nanti pada saat sudah remaja, tahu banget bahwa apa yang menjadi bahaya kalau pacarannya tidak sehat. Nanti kalau udah dewasa pastinya adalah membentuk keluarga yang benar-benar apa istilahnya, keluarga-keluarga yang optimal, maksimal, bahagia dan berkualitas, kan begitu nggih? Oke, jadi juga kita harus lihat perubahan orang tua juga harus melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anaknya, apalagi ini era milenial semuanya memegang semua informasi ada di sini nih. Jadi tidak cuma sekedar membelikan gadget, tetapi juga memastikan bahwa gadgetnya dipakai dengan bertanggung jawab. Kalau perlu, ikut juga dalam tanda petik menjadi orang tua gaul yang paham dengan pergaulan teknologi anak-anak generasi milenial. Itu harus ya. Itu harus, Mike Tyson. Ya, Mike Tyson, kita sudah banyak membahas mengenai pentingnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di keluarga. Dan kali ini saya juga mendapat titipan pertanyaan dari beberapa Mike Tyson sebelumnya. Pertanyaannya menarik semuanya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin mengoper pertanyaan ini kepada tamu saya deh. Pak Tut siap ya? Ada pertanyaan-pertanyaan nanti coba saya panggilkan satu-satu pertanyaannya. Bisa kebaca nggak? Bisa ya? Oh bisa sekali dong. Oke, kalau gitu Pak Tut deh coba baca nanti kita bahas bareng-bareng. Ya silakan. Ayo, bacanya harus berpuisi atau biasa aja? Serah pakai cara dan tekniknya silakan. Oke, yang pertama saya baca ya dok. Oke dok, anak saya SMP sudah mulai pacaran dan bertanya tentang ciuman. Apa yang harus saya khawatirkan? Apa saya harus khawatir? Ya. Nah, gitu ya? Oh bacanya harus gitu ya? Apa saya harus khawatir? Ini kayaknya cocoknya Bu Mita ya? Kalau khawatir sih... Ya pokoknya ini anaknya SMP ya, udah pacaran, terus nanya ke orang tuanya. Berarti anak ini sudah terbuka ya sama orang saya tua. Boleh ciuman? Gitu. Kalau khawatir sih khawatir semua. SMP loh ya? Iya, tetapi... Ada sisi yang bagus, dia terbuka sama kita, ya. Nggak nanyanya ke orang lain, nggak sembunyi-sembunyi. Itu yang penting. Jadi dia terbuka dan kita jangan menunjukkan kekhawatiran. Nah, saat yang tepat untuk explain, menjelaskan kepada anak bahwa hidup itu kan penuh kasih sayang ya. Nah, ekspresi kasih sayang itu bisa saja ya dengan menggandeng tangan dengan cipika-cipiki ya cium sayang kanan, itu ya dan ciuman itu kan juga macam-macam. Ciuman gidat kasih sayang simbolnya ya. Lain juga ciuman nafsu ya. Jadi yang mana ada gitunya beda tuh ya dok ya ciuman ciuman nafsu lama Nah, itu ya Pak Tut itu kan. Jadi kita justru ada kesempatan menjelaskan kepada anak kita begitu. Jadi kita ambil dari situnya dok ya. Jadi sisi positifnya lah. Mau berterus terang sama orang tua, orang terdekat ya dok ya. Kasus yang serupa juga pernah saya tangani ketika ini bukan orang tua yang mempermasalahkan tapi gurunya, guru BK. Jadi guru BK bingung ketika muridnya SMP kelas 2 bertanya tentang Bu, boleh nggak saya ciuman? Jadi sebenarnya sebagai orang tua nggak boleh panik. Justru harus lihat kesempatannya yang ada bahwa si anak sudah datang. Mau berkomunikasi, bertanya, itu harus dibesarkan hatinya bahwa dia sudah benar. Dan kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang tua, jadi justru nggak harus khawatir, malah sebenar-benarnya bersyukur, beruntung, nggak si anak nggak nanya yang ke tempat lain atau malah sembunyi-sembunyi. Jadi persis saya setuju dengan Bu Mita, itu adalah kesempatan untuk menjelaskan bahwa bahkan kalau perlu kita menggali dulu sebelum menjelaskan, ditanyakan ke si anaknya. Kok nanyanya bisa begitu? Iya Bu, soalnya aku udah kepengen banget. Nah, kalau kepengen banget berarti diberitahukan tadi resiko dari ciuman-ciuman itu. Tapi kalau enggak sih, aku cuma nanya aja, kayaknya belum
belum saatnya ya. Artinya malah bersyukur tuh, oh si anak ternyata sudah punya keinginan untuk menunda dulu ciuman. Atau menyampaikan, oh teman saya ciuman begini Nah, loh mas. persis lagi, jangan-jangan Sering kan ada begitu. sumber informasinya dari temannya. teman-temannya. Jadi kita bisa menebak terus ternyata pergaulannya adalah teman-teman yang sudah pada pacaran dengan beraktivitas ciuman. Ya kan, kadang-kadang juga ciuman bisa berlanjut kemana-mana itu. Kemarin ada yang bilang kissing awalnya, necking, licking, petting sambil nungging, jadinya bunting. Hati-hati. Kalau udah bunting semuanya pusing karena hamil sebelum waktu. Itu ngeling dokter akhirnya oke. dok. Ngeling. Ngeling akhirnya. Oke, sudah ya. Iya. Oke. Ya silakan Pak Tut. Ada lagi Yang kedua nih. Oke dok, anak saya masih 4 tahun, 4 tahun nih. 4 tahun. Ya, suka memegang kelaminnya. Apa yang harus saya lakukan nih? 4 tahun nih Bu Mita. Kalau kita mungkin belum cocok, yang punya cucu aja deh. Anak saya udah lewat. Ya Bu Mita cucunya umur berapa ya? Udah Oh gede. banyak, ada 4. Iya, ya. udah cocok nih, Pak. Ada yang masih 4 tahun nggak? Belum 4 tahun, tapi menjelang ya? ya Oke. Pemelipan ya, Dok, ya. hampir 3 tahun. Ya itulah tadi. Jadi ada fase-fase di dalam perkembangan anak. Ya ada fase perkembangan seksual. Iya, itu ya. seksual anak itu ada oral, fase Anal ya, yang fase falik gitu falik ya, apalagi Fase di Oko laten, itu ya. laten Dan dan genital, ada Pak, ya. genital begitu. Nah, kita jangan kaget, wah gitu, jangan panik gitu ya. Nah, kita lihat ya, ajarin mereka kalau memang bagaimana harus cuci tangan nanti setelah itu ya. Jadi Tapi sepotong dulu dok, ada yang katanya kasih tabio apa nyiksa itu, nyiksa itu yang anak. salah dok berarti ya. Oke. Kepedesan. Anaknya kan kasih Biar Kelaminnya kapok jadinya katanya. menganggah namanya. Jadi salah itu ya dok ya. kasihan ya. Jadi mereka memang melewati fase-fase itu ya untuk bisa paham. Cuman jangan sampai di fase-fase itu over ya. Betul deh oke ya, seksolog kan. Over di situ. Sehingga kalau over di situ kadang nikmat jadinya. Nah, itu. Tetapi kita jelaskan jangan lama-lama, jangan ya nanti cuci tangan terus. Itu harus dipelihara, dipakein celana. Ya, nah itu. Jadi alihkan dia perhatiannya. Berarti ada sisi-sisi sosial, psikologis dan iya, jangan melarang langsung, apalagi panik gitu ya, deh oke ya. Kalau dilihat memang kalau 4 tahun ini kan fase falik tadi, di mana si anak-anak memang senang memegang kelaminnya. Tetapi kata kuncinya belum benar-benar sadar, itu ngapain saya, tapi begitu menyentuh kok enak begitu. Itu nanti akan terlewati sendiri masa fase laten. Jadi saya sepakat sama Bu Mita, jangan dimarahi, jangan kemudian diinterupsi yang benar-benar membuat dia traumatik. Ketika melihat bahwa hal yang menyenangkan ternyata dimarahin ya akan termemori. Tapi seanak umur sekian ini 4 tahun dia masih suka kok boneka. Berarti kesempatan edukasinya sebetulnya malah di sana ya. Persis saat ini juga mengajarkan tentang edukasi untuk menghargai kelamin, memakai pakaian kalau misalnya di luar rumah begitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya itu, kalaupun kita yang melihat tidak nyaman, kasih aja substitusi. Misalnya boneka, mainan lain pasti langsung lupa. Oke. Alihkan perhatiannya. Mohon maaf Bu Mita, saya terbayang kebetulan saya juga salah satu pengurus yayasan TK. Pernah kejadian nih Bu Mita, jadi orang tua mengadu karena anaknya yang dua nih anak TK, bayangkan mojok, mungkin saling pegang kelamin, mungkin karena marah ibunya, jadi sampai mau ngelapor ke polisi. Saya bilang sebentar dulu, kita cari dulu di mana nih letak kesalahannya, sehingga kita menyampaikan edukasi. Jadi kesempatan seperti yang Bu Mita bilang, kita jelaskan. Dan kebetulan di kantor lama kita di PKB kan punya buku Aku dan Kau itu, yang kita kasih penjelasan tentang itu. Gitu sih dok, oke. Jadi kita lihat dulu, pelajari kenapa sampai terjadi. Setiap kejadian seperti ini adalah peluang untuk mengedukasi si anak. Kuncinya edukasi. Dan orang tua jangan ragu untuk mengedukasi. Jangan panik apalagi. Jangan panik, jangan memarahi. Ya, itu. Pas. Apa ya, pas? Silakan. Masih ada nih dok, masih ada nih. Ini mungkin lebih seru ini. Oke dok, saya sempat memarahi anak saya, baru saya bilang tuh ya, saya sempat memarahi anak saya saat melihat dia menyimpan kondom di laci meja kamarnya. Bagaimana mestinya bersikap? Kayaknya Pak Tut langsung jawab ini. Ini berarti lempar lagi ya berarti ya. Ya karena kebetulan saya juga aktif sebagai pembina dan sekaligus penilai untuk kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Jadi sebetulnya kalau di rumah saya bicara kondom itu tidak asing lagi. Sebentar. Itu pembina forum guru ya?
Ya, KSPAN ya. forum Itu guru. bisa dijelasin sedikit. Ya. Siapa tahu nanti ada teman-teman dari forum guru dan Ya, KSPAN menonton. betul. Ya. Sedikit aja. Sedikit ya. Forum guru kelompok siswa peduli ini adalah kelompok guru yang ada di sekolah masing-masing, khususnya di Kota Denpasar dan di kabupaten kota lain juga ada. Tapi yang Denpasar, kebetulan saya aja di Denpasar. Ini merupakan satu ajang, kan sering nih kita punya WA group, itu kita pergunakan untuk edukasi, bukan saja kepada gurunya, tapi juga kepada murid atau kepada siswa yang kebetulan ada di situ. Artinya guru-gurunya memang udah terlatih, Ya, terlibat sudah dilatih, mengedukasi ya. untuk Ya, kesehatan betul. reproduksi, HIV, Ya. termasuk juga mungkin Kondom, narkoba ya. Misalnya contoh nih, kita juga sering memberikan edukasi, soalnya begini. Misalnya seorang anak yang terlibat di KSPAN, kita suruh beli kondom nih, tanda kutip nih, untuk memberikan edukasi secara tidak langsung kepada, sekarang kan marak nih di supermarket juga ada. Kita tanya, suruh dia, kan biasanya kalau membeli itu kan cengangak cengunguk yang menjual tuh kita tanya, apa dia punya enggak pemahaman tentang kondom, asal jangan menjual saja. Berarti hubungannya dengan jawaban ini, kemudian lanjut? Ya, kemudian lanjut, ini sebetulnya nggak masalah, yang penting edukasi itu penting loh kalau untuk kondom. Edukasinya nih dok. Ya, edukasi Edukasinya. tentang Ya. kondom itu Kondom apa, apa, siapa yang boleh menggunakan, kapan digunakan. Ya. Itu sebenarnya harus diberikan dengan Harus tuntas diberikan. ya. Ini kan sebutannya dia alat dok. Alat, ya. Alat KB ya, bilang gitu ya. Kan kalau alat kalau nggak ada yang menggerakkan kan nggak bisa jalan sendiri. Betul. Ya, jadi kesempatan edukasinya. Jadi jangan salah. Kalau ada ibu bapak mungkin yang menemukan kondom di anaknya, jangan buru-buru menuduh anaknya itu. Anaknya Tanyakan ikut dulu. KSPAN bisa KSPAN. aja. Contohnya aktivis KSPAN. Iya, ya. bisa aja. Sayang sebetulnya kalau saya lihatkan tas saya juga ada kondom dok. Kondom itu bukan untuk hal-hal yang bukan-bukan, tapi menjelaskan ketika masyarakat ngomong, kondom tuh rasanya tidak enak. Saya tanya, udah pernah pakai kondom belum? Kalau belum berarti tidak boleh menjudge kondomnya. Gitu. Dia Artinya kan alat. edukasi ini bisa diberikan ke semua lapisan usia Betul, juga ya. di mana aja bisa. Sekalian nanya dari mana sumbernya, Iya, kan Bu gitu. Mita, ya. Kalau Bu Mita gimana? Kalau saya jawab gitu tadi itu. Betul, saya setuju sekali iya. ya. Jangan cepat-cepat marah deh. Iya. Nah, kalau saya jangan cepat-cepat panik ya. Mantap ya. Ya. Baru lihat kondom edukasi, langsung Dok. dihubungkan dengan perilaku seksual Iya. yang Ternyata jangan-jangan anaknya udah- hebat, Ya, aktivis kan. aktivis, ya. Artinya bagaimana kondom ini ditempatkan Ya. supaya diberikan informasi yang lengkap bahwa Iya. tidak cuma ngomongin kondom aja sebenarnya, Iya. tapi mengedukasi bahwa kalau itu dilakukan oleh yang sudah gonta-ganti Betul. memang saatnya, tetapi yang belum saatnya memang tidak pakai kondom dulu, jangan Iya. pakai kondom di kalangan remaja. Kan Iya, begitu sama ya? dengan juga edukasinya, cara menggunakan juga bisa disampaikan. Edukasi Ya. itu yang lebih dewasa. Kalau untuk anak-anak, edukasinya cukup. Ya. Dia sebagai Iya. dua kan double protective dok kondom tuh untuk pencegah kehamilan, juga pencegah tertularnya kita penyakit infeksi menular Iya. seksual. Jadi Maka- gitu dok. Oke. Oke. Ada lagi dok mungkin? Ini ada lagi pertanyaannya. Ya. Oh, Nah itu, ya. oke. Oke dok, bagaimana memberi pengertian dan pengetahuan untuk anak saya yang mulai menstruasi? Kayaknya sudah kita bahas juga Ya, tadi. tadi Gimana? sudah Mungkin dibahas perlu ya, cuma dikonfirmasi aja lagi Bu Mita Iya. mungkin ya. Ya kembali lagi seperti tadi. Jadi apa namanya? Ya kita berikan edukasi ya bahwa itu dialami semua orang. Itu Kadang-kadang suatu kan hal mereka yang normal dan alamiah. iya, ya. kadang-kadang mereka kan kesel kok mens ya. Tidak bisa ya katakan sembahyang, kemudian olahraga nggak bisa, tapi memang harus dialami. Artinya kita normal itu. Ya. Nah, kemudian apa? Bagaimana cara supaya tidak jebret kemana-mana, kebersihannya. Tidak hanya kebersihan diri, tapi kebersihan setelah kita membuang pembalut. Betul sekali. Jadi, dan itu pun juga bagaimana cara kita untuk mengingat bahwa Anda sudah masuk atau anak-anak sudah masuk ke dalam Jenjang usia yang ya jenjang yang demikian ya. Sudah menar, sudah akan rutin datang setiap bulan mencatatnya dalam kalender. Itu yang kadang-kadang Dilupakan. tidak Diabaikan padahal ya. sudah menstruasi, catetin deh ketika anaknya Berarti mungkin hal masih penting kelihatannya belum terlalu paham, ya orang tua bantuin deh bikin buku itu. Ya itu, jadi detail-detailnya begitu. Berarti kalau disimpulkan itu bencana dan anugerah gitu dok ya? Tidak ada bencananya. Kalau nggak dijelaskan dengan bagus, ya kan? Ya, ya, saya juga punya keponakan gitu, udah diajarin tentang bakal menstruasi. Memang pada saat menstruasi itu muncul, dia pasti panik dan Kesel, lain-lain. ya Kesel, kan? ngambul, Wajar, dia ya. ngambek 2 hari, habis itu ternyata ditelepon-teleponin,
iya, udah paham kok, ngerti kok, dan sampai dengan saat ini happy-happy saja. Iya. Ponakan saya Amel tuh, halo Amel. Ya. Perubahan hormon gitu ya dok ya. Iya, jadi kita bisa menjelaskan juga bahwa dia sudah memasuki fase yang baru, harus lebih berhati-hati lagi bergaul, dan juga merawat organ reproduksinya dengan lebih telaten dan baik, begitu. Ini kayaknya habis nih. Oh, sudah habis ya? Masih ada? Oh, masih ada satu. Ya, masih ada satu. Ya. Oke. Satu lagi ini ternyata ada pertanyaan dari Magician. Silakan Pak Tut. Oke dok, selama pandemi ini anak saya sering nongkrong di kafe. Ini nongkrong di kafe dok. Nah, ini Satgas COVID. Sambil merokok, minum alkohol. Nah, dia sudah pacaran dan pernah saya lihat ciuman dengan pacarnya. Dengan pacarnya. Ciuman dalam. Iya, ciuman. Mana tuh? Ciuman dalam. Oh, dalam ciumannya. Friend kiss tuh mungkin maksudnya. Iya. Nah, bagaimana cara nasihatin dok? Ini suatu KKP, merokok. Pandemi loh. Iya, pandemi. Sudah punya pacaran, mendalam lagi ciumannya. Nah, ini kayaknya bertubi-tubi tanda kutip ya dok ya, bertubi-tubi. Ini kebetulan nih jawaban Satgas COVID. Nah. Oh gitu ya. Tapi kalau Satgas COVID nggak jelasin. Satgas COVID lebih ke kondom gitu. Nah, tapi pembatasan di KP-nya juga jaga jarak, gitu, masker ya. Ya itu dok. Tapi sebenarnya pertanyaannya tadi itu ada nilai ke COVID-nya sebenarnya tanpa disadari. Coba kita lihat nongkrong di kafe, kemungkinan kan berkerumun. Masa pandemi, kemudian merokok dan minum alkohol pasti dia buka maskernya saat itu. Tapi ternyata artinya di situ kemungkinan bisa penularan loh kalau terbahak-bahak ngobrol jarak dekat. Aerosol. Betul. Dan juga sudah pacaran lihat ciuman dalam sama pacarnya. Jadi hati-hati juga ternyata. Kalau penularan virus corona atau COVID-19 ini kan lewat casing ya. Lewat droplet. Kalau ternyata sembunyi-sembunyi ada salah satu saja yang positif tanpa gejala, pacarnya misalnya, dia ciuman dalam, berarti kan di situ ada keterlibatan air liur. Jadi sesungguhnya bisa ketularan juga, Pak. Tapi itu pertanyaannya kepada dokter, dok. Hah? Dok, bagaimana nasihati dok? Itu dokter yang ditanya dok, bukan COVID ya. Bagaimana cara menasihatinya dok? Ya, artinya sekarang begini kemudian, bagaimanapun juga setiap remaja sudah harusnya mendapatkan informasi yang paling tepat buat kesehatan reproduksi dan seksualnya. Jika merasa bahwa masih ingin mengisi masa belajarnya dengan baik, termasuk juga ingin mengisi masa mudanya dengan baik, pastikan perilaku seksualnya tidak berisiko. Jika ternyata sudah beraktivitas seksual, ya memang artinya harus ada kondom di situ. Tapi kalau belum beraktivitas seksual, jangan dulu memang beraktivitas seksual, jangan dulu berhubungan seksual. Iya, itu yang terbaik. Artinya ini jangan dilihat pandeminya negatif ya dok ya. Jadi ya positifnya diambil ya tadi soal masker ada di sini. Jadi artinya selama pandemi ini pastikan 3M. 3M apa nih Pak Tut? Satu, menggunakan masker. Menggunakan masker. Yang penting ini cuci tangan, disabun dengan air mengalir dengan sabun 20 detik loh dok. 20 detik. Yang ketiga itu jaga jaraknya. Ya, jaga jarak ya. Jadi itu selalu netizen. Jadi sampai kapanpun, sampai pandemi ini memang benar-benar bisa kita nyatakan sudah lenyap dari bumi ini. Jadi selama itu belum, sebaiknya tetap disiplin melakukan protokol kesehatan yang tadi disampaikan oleh Pak Tut. Pak Tut, dan itu pesan ini, itu pesan ibu tuh. Pesan ibu. Iya, intinya ya itu. Ada pesan ibu ya di media televisi. Ada pesan ibu. Ada pertanyaan terakhir dok? Kosong. Jadi pertanyaan dari Magician sudah kita bahas semua. Sekali lagi obrolan kita hari ini sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat buat para Magician yang mungkin sudah punya anak atau sedang merencanakan punya anak atau bahkan memang punya anak yang besar-besar ya, yang benar-benar bisa bermanfaat, dijadikan rujukan juga semacam tayangan yang bisa bermanfaat untuk bisa dibawa pulang dan ingat selalu. Jadi itu semua sudah kita bahas ini, Bu Mita, Pak Tut. Jadi terima kasih buat kehadirannya hari ini. Kali lagi terima kasih buat Pak Tut, terima kasih buat Bu Mita. Tetapi, nah itu dia. Biasanya tamu-tamu saya nggak saya kasih langsung pulang begitu saja. Harus oleh-oleh ya. Kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah menjawab pertanyaan lagi. Jadi harus ada yang diberikan buat para Magician di rumah. Tapi yang pertama adalah saya ingin sedikit kasih komentar dong, karena sekarang kan Magician kita mungkin banyak yang generasi milenial, mungkin persepsinya berbeda dengan
Pak Tut, Bu Mita. Jadi begini, coba gambarkan remaja sekarang nih, anak muda sekarang dengan 5 kata, 5 words. Pertanyaannya begini, anak muda zaman sekarang dipandang dari sudut pandang Pak Tut dan Bu Mita. Bagaimana melihat anak muda sekarang? Ayo 5. Nah, kalau saya, satu anak muda sekarang satu itu kata. Dinamis. Dinamis. 2, Pak Tut. Hebat. Ya? Hebat. Yang berikutnya cerdas. Pemberani. Siapa terakhir? Fasilitas dia dipenuhi. Bu Mita orang tua harus tinggal. Saya malah lupa. 1 tadi. Dinamis. Pemberani. Cerdas. Saya dipenuhi oleh Fasilitas. Sudah 5. Sudah ya, oke. Kenapa jawabannya bisa begitu? Coba jelasin satu-satu Bu Mita dulu deh. Dinamis. Karena kan? Anak-anak itu terinfluence oleh banyak ragam. Ya, karena sekarang kan globalisasi teknologi, kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi informasi di seluruh belahan dunia itu bisa terakses. Jadi dinamika dia untuk berpikir. Dinamis kan bukan hanya fisik ya sana sini, tapi berpikir itu menunjang anak-anak itu menjadi cerdas. Gitu. Yang kedua kan tadi cerdas Bu Mita ya. Jadi memang generasi sekarang lebih cerdas kelihatan. Saya pikir kalau memanfaatkan teknologi dengan baik, dia akan lebih cerdas daripada Dan yang kita. terakhir fasilitas tadi. Iya, karena mereka dipenuhi oleh fasilitas. Dengan iPad kecil aja bisa segala macam dia kerjakan. Merekam, ikut lecture, direkam lagi. Jauh banget soalnya perbedaannya. Zaman prasejarah dulu cuma ada palu. Kapak, zaman ini lonjong. fotokopi kan, fotokopi. Kalau sekarang omongannya lecture, jadi di style lagi sambil tidur. Saya masih mengalami zaman ketika bikin laporan pakai mesin ketik. Salah dikit dirobek. Apalagi kita, apalagi Ibu Mita. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya berharap anak muda sekarang itu bisa jauh lebih maju daripada lebih produktif kita. dan lebih maju ya. Iya, makanya pemberani tadi saya tadi bilang apa? tuh Pemberani. kan. Berani mengatakan kalau itu salah, kalau itu kuno dan lain sebagainya itu dengan yang kekinian gitu loh, menyampaikan dengan aspek yang sudah ada pemahaman tadi dia bilang fasilitas dan lain sebagainya. Nah, satu lagi ada yang kurang tuh, hebat. Iya, kalau kata hebat kayaknya semua orang udah paham lah kan ya. Hebat itu artinya menguasai tanda kutip ya, menguasai segala hal, berani menyampaikan lagi, berani hebat itu berani juga ada di situ. Ya, jadi sesungguhnya Mike Tyson kalau berbicara tentang pandangan terhadap anak muda sekarang, Pak Tut dan Bu Mita sudah mewakili dari generasi sebelum milenial menyebutkan bahwa generasi sekarang ini positif semua positif, yang hebat-hebat semua ya. Jadi pastikan bahwa generasi muda sekarang bisa memenuhi semua pendapat beliau-beliau ini bahwa memang generasi muda adalah harusnya bisa lebih produktif, lebih maju lagi dengan berbagai keberuntungan, fasilitas-fasilitas yang banyak yang bisa mendukung supaya bangsa kita ini bisa dibentuk oleh anak-anak muda yang hebat ke depannya. Wow, luar biasa kalau begitu ini. Ibu Mita terima kasih banyak, Pak Tut terima kasih banyak, tetapi masih ada yang belum juga. Banyak tetapinya. Ya, yang terakhir adalah Mike Tyson, kita dengarkan apa ini last statement atau take home message yang bisa diberikan oleh bintang-bintang tamu saya hari ini buat para Mike Tyson. Oke, terima kasih Dr. Roke sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada semua yang mungkin mendengar, melihat tayangan ini. Yang pertama, penuhi diri sendiri dulu informasinya, kemudian jangan lupa sebarkan kepada yang lain, terutama di keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Itu aja kuncinya. Terima kasih. Nah, pesan saya, karena kita bicara dengan tema keluarga, jadi relasi antara orang tua dan anak, jangan saling menyalahkan, bina relasi dengan baik, keterbukaan. Nah, anak jangan selalu menyalahkan orang tua karena orang tua dianggap ketinggalan zaman, sekalipun dia tidak berpendidikan, tapi paling tidak beliau punya tujuan yang luar biasa untuk anak-anaknya. Jadi beliau punya pengalaman. Nah, marilah kita bina relasi orang tua dan anak dengan baik. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali Mike Tyson pesan kita hari ini dari para beliau-beliau bintang tamu saya.
Saya sangat beruntung sekali ada Bu Mita dan Pak Tut yang bisa hadir di episode kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Kalau ternyata di ruangan ini mungkin ada ratusan orang, mungkin semuanya udah pada tepuk tangan ini. Karena materinya sangat menarik. Jadi, Magtison, apapun yang kita diskusikan hari ini semuanya sangat menarik, sangat bermanfaat. Pastikan informasi yang bermanfaat ini juga bisa dibagikan kepada yang lain karena bintang-bintang tamu saya sudah hadir dengan inspirasi-inspirasi tentang pentingnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di dalam keluarga. Mereka menginspirasi kita bersama. Dan ingat, Magtison, seseorang baru berarti bukan cuma dari gelar, nama, jabatan, maupun harta yang dimiliki, tetapi sesungguhnya sangat lebih bisa berarti lagi dari apa yang sudah sanggup diberikan buat orang lain. Tetap selalu di Oke Dok, hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring.